pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Perlawanan. Ya. Tinggal saya akan memberikan waktunya. Ya. Gitu ya Pak ya. Tim advokat ya. Kita berikan waktu 1 minggu cukup. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Mohon izin Majelis Hakim. Kami menanggapi terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui MKM. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan, bukan terkait dengan berkas perkara. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada Majelis Hakim. Terima kasih. Kita nggak tahu apa isi link itu. Apa majelis juga tahu? Saya yakin juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang ada di sini ini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan, majelis? Yang mulia, Begini. tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya. Pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong yang mulia, saya dengar gitu ya. Yang mulia. Kalau berita acara pemeriksaan nanti Yang mulia tolong saya jelaskan dulu yang mulia, boleh? Saya selesaikan dulu boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP yang lama. Kepada Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Anda sudah melaporkan saya, sudah menuduh saya dengan delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi Anda bersengaja untuk menggunakan pasal yang besar untuk dengan maksud untuk menjerumuskan saya dalam kubangan penjara 8 tahun sampai 12 tahun, maka saya sampaikan, saya berani untuk hadir pada sidang. Maka Anda harus berani hadir juga pada sidang. Tim pembela Dr. Tifa ya, yang selama 1 tahun ini bekerja dan sekarang juga sudah ditambah suntikan kekuatan dari tim LBHI Muhammadiyah ya, yang nanti akan bergabung bersama dengan kami semua untuk mempertarungkan ya, bertarung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pada sidang yang insya Allah akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi, yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Nah, jadi pada kesempatan pertama ini, pada hari yang baik ini ya, saya pada waktu dibawa atau dilimpahkan ke kejaksaan, seperti teman-teman semua tahu ya, sedang dalam kondisi sakit ya. Oleh karena itu maka saya setelah selesai semua kegiatan pelimpahan di kejaksaan ya, saya harus beristirahat ya. Oleh karena itu maka baru sekarang saya bisa sampaikan beberapa hal penting bagi semua. Ya, terima kasih juga kehadiran semua awak media, sahabat-sahabat YouTuber, podcaster, jurnalis semuanya ya. Nah, pertama-tama insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung ya. Saya akan membacakan ya siapa-siapa para advokat yang bersama dengan kami ya. Mungkin tidak sempurna, tidak semua bisa kami sebutkan, tetapi yang paling penting adalah bahwa kami akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua ya, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tifa dari sejak awal ya, dari sejak awal kasus ini, dipimpin oleh sebelah saya Pak Abdullah Al-Katiri ya. Kemudian anggotanya adalah Dr. Fadli Nasution SHMH, kemudian Ahmad Wirawan Adnan SHMH, kemudian Aziz Yanwar SHMMS MH, kemudian Ertoni Suhartono SH, kemudian Dr. Muhammad Taufik SHMH, kemudian Ramin dan Syah Bakir SHMH, Andika Dian Prasetyo SHMH, Denny Apriandi SE SHMH, kemudian Muhammad Fahri SH, orangnya ada ya, Muhammad Rifai SH, Insinyur Burhanuddin Suralaga SHMH, Dedi Suhardadi SHMM ya, SEM SH, Fawas Basyarahil SHMH, Iskandar Nasution SHMH, Ismar Syafruddin SHMH, Ridwan Rahman SH
dan ditambah dengan tim dari LBH Muhammadiyah. Nanti Bang Ewi akan memperkenalkan teman-teman yang akan bergabung di tim TPDT ini ya. Jadi itu adalah anggota dari tim TPDT yang nanti akan membersamai saya dalam perjuangan di persidangan yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Kedua, yang ingin saya juga sampaikan, nanti mohon untuk ditambahkan apabila ada yang kurang ya. Jadi untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk rapid ya atau pra-peradilan. Jadi kami split ya karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya. Tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya. Kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Nah, kami akan membacakan surat tersebut ya. Jadi permohonan pembatalan pra-peradilan. Dengan hormat, perkenan kami advokat yang tergabung pada tim pembela Dr. Tifa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tifa Uziatia Suma, saya sendiri atau Dr. Tifa, selanjutnya disebut klien, bersama ini kami menyampaikan permohonan pembatalan pra-peradilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ceki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud sebagai berikut. Bahwa kami mengajukan pembatalan atas permohonan pra-peradilan pertanggal 19 Juni 2026 atas nama klien kami yang saat ini dengan nomor pendaftaran PN Jakarta Sel sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kami melakukan pembatalan permohonan pra-peradilan dikarenakan permintaan klien kami dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan pada perkara aku. Bahwa dengan alasan tersebut kami berpendapat sudah tidak relevan apabila dilanjutkan upaya hukum pra-peradilan. Maka dengan ini kami menyatakan dan memohon untuk dapat membatalkan permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 antara Tifa Uziatia Suma selaku pemohon terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ceki Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya selaku termohon. Demikian permohonan ini diajukan dengan mempertimbangkan serta diakomodir peraturan yang berlaku. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian maka saya Tifa Uziatia Suma dengan ini melakukan pembatalan terhadap permohonan pra-peradilan. Nah selanjutnya teman-teman semuanya bahwa insya Allah dengan Bismillah kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa insya Allah akan siap. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Hari ini dilakukan persidangan ya antara Dr. Tifa teman-teman ya dan Roy Suryo ya. Dan kali ini Dr. Tifa itu hadir di persidangan pertamanya dalam kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman. Dan kita tahu bahwa ini perjalanannya sangat panjang ya. Tentu kita sudah merasa bosan sebenarnya. Tapi jangan bosan teman-teman, sebab ini semakin seru ya. Sebab kenapa? Karena inilah momen-momen yang kita tunggu adalah masuk ke persidangan. Dan di dalam persidangan pertama ini tentu ya akan dibacakan ya dakwaan ya terhadap Dr. Tifa teman-teman ya. Dan di sana Dr. Tifa juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan restoratif justice teman-teman, namun beliau akan melakukan perlawanan ya terhadap Pak Jokowi ya, dan perlawanannya itu tentunya dalam persidangan teman-teman. Dan benar atau salahnya nanti itu adalah tergantung hakim yang akan menentukan. Dan kalau kita melihat bagaimana perdebatan antara pengacara dari Dr. Tifa dan kejaksaan, tentu ini menarik sekali teman-teman. Dan tentunya ya Dr. Tifa ini nggak gentar teman-teman ya terkait dengan jasa Pak Jokowi ya, bagaimana Dr. Tifa betul-betul ya sudah siap ya untuk melakukan perlawanan di dalam persidangan. Bahkan Dr. Tifa pun menantang Pak Jokowi untuk hadir di dalam persidangan ya ke depannya teman-teman. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Yakub sebagai pengacara Jokowi teman-teman itu membeberkan bahwa Pak Jokowi akan hadir ya di dalam persidangan ke depan teman-teman.
jika ada pembuktian. Dan kalau kita melihat, tentu ini sangat menarik ya. Pengacara Pak Jokowi mengatakan, yaitu Yakub Hasibuan, teman-teman, mengatakan bahwa Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dari SD bahkan sampai sarjana. Dan ini menarik sekali, teman-teman. Ya, dalam sejarah Indonesia baru kali ini nanti presiden akan hadir di dalam sebuah persidangan, teman-teman. Dan menurut saya ini sangat baik ya. Dan ya, kita membayangkan ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari hakim nanti ya, ataupun dari pihak Dr. Tifa kepada Pak Jokowi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.